Sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan sore ini kita akan membawakan doa menjelang malam terakhir, yaitu malam mengembang, untuk Ibu almarhumah Ibu Ong Jelian disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita dengan doa, semoga dengan doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan beliau, akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang berbahagia, alam surgawi. Dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa malam terakhir ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan di hadapan peti jenazah dengan menundukkan kepala setengah. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap baktinya dibuka halaman 2, persembahan dupa untuk almarhumah. Halaman 2. Dan 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya diletakkan, ditaruh tangannya di depan dada, beranjali atau merangkapkan kedua tangan. 55 dan 56. Mohon berdiri. Amin.
Amen.
Silakan duduk. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66 dan 67. 65 dan 66, 67. Mohon berdiri. Marilah kita membimbing arwah beliau untuk menyatakan pelindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sang WI. 65 bagian bawah. Namo silakan duduk. 67. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk Ibu almarhumah Ibu Ong Celan. 67 bagian atas. Yen sosam sam supano, yen tercawen cerming liya, puyen trecam xiao ju, sesecam siposado. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Ong Celan. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tingkah kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia sampai kesempurnaan. 70. Maikrar suci 18 Amitabha Buddha kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anugerah Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam agar melakukan kebajikan 6 paramita,
mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samnya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada. Silakan duduk. Kembali Bapak Ibu, di saat malam terakhir jenazah beliau almarhumah Ibu Ong disemayamkan di sini. Kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah beliau menempati alam yang bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Namo Amitabha. Kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga kau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci,
mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku, selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dari setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika, dan pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk melambangkan jalan almarhumah Ibu Ong, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung keluarga besar, terutama putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, semoga rasa bakti sampai kapanpun tumbuh, sekalipun beliau telah tiada, dan menjaga nama baik keluarga sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha ketika seorang mamah melahirkan anaknya. Pada saat mamah akan melahirkan anak, kelima organ tubuhnya terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan orang tua sangat besar dan penting. Penjagaannya dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mama senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparannya sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah
agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala mamah jarang lega di atas bantal. Dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lainnya menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning sikap merenung selesai. Sadu sadu sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga Ibu almarhumah Ibu Ong. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat berkaitan dengan orang yang meninggal. Yang pertama, seseorang yang meninggal, begitu seseorang meninggal langsung menempati salah satu alam kehidupan. Kita percaya Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Langsung, tidak ada jeda, tidak ada waktu transisi. Dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat seseorang menempuh suatu perjalanan, tidak diketemukan satu halte terminal atau tempat peristirahatan untuk seseorang yang telah meninggal. Langsung. Kemudian yang kedua, satu pandangan, satu pendapat bahwa seseorang yang meninggal tidak langsung, ada masa transisi, masa peralihan, ada faktor jeda. Masa transisinya seseorang meninggal untuk menempati alam yang baru itu tuh kurang lebih 49 hari. Apabila dalam jangka waktu 49 hari kebajikan-kebajikan yang meninggal itu kurang, cenderung untuk kelahiran di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Namun apabila sekalipun kurang selama 49 hari itu ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa, maka arwah itu bisa tertolong untuk teraih di alam-alam bahagia. Maka di kalangan umat Buddha dalam khususnya tradisi Mahayana maupun di Kelenteng, saya lihat mendoakan orang yang telah meninggal ada yang setiap hari, ada juga 7 kali 7, setiap kelipatan 7 hari sekali, selama 7 kali itu dipergunakan untuk pelimpahan jasa. Ada juga yang dijujuk pas hari terakhir yaitu 49 hari dengan bekal pelimpahan-pelimpahan jasa yang dikirim, yang diberikan, yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga akan mengkondisikan arwah hari yang ke-50 bisa terlahir di alam bahagia. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membawakan doa ini adalah dalam rangka menolong, membantu Ibu almarhumah untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Dan juga kita bisa belajar lewat Buddha Dharma bahwa seseorang meninggal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum disebabkan dipanggil Tuhan atau yang di atas, yang kuasa dan lain sebagainya. Di kalangan umat Buddha atau Sang Buddha mengajarkan ada 4 faktor kenapa seseorang itu bisa meninggal. Untuk menjelaskan Dhammajaran Sang Buddha ini biar mudah dipahami, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api lampu
itu dari 4 faktor. Matinya api lampu itu 4 faktor. Yang pertama, api lampu itu bisa mati karena sumbunya habis, ya. Karena sumbunya habis, minyaknya habis. Kemudian faktor kedua-duanya bersamaan, faktor sumbu habis, minyak habis, itu menyebabkan seseorang meninggal. Dan faktor yang keempat karena tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan dhamanya dengan perumpamaan tersebut. Ada beberapa orang yang meninggal itu karena batas usia rata-rata manusianya sudah habis. Batas usia rata-rata manusia untuk saat ini 70 sampai 75 tahun. Jadi kalau ada seseorang di atas 75 tahun itu sudah luar biasa. Diobati tidak diobati, kalau batas usia rata-rata sudah habis, ya akan mati juga, akan meninggal juga. Batas usia rata-rata manusia dari zaman Buddha sampai saat ini itu semakin berkurang karena berdasarkan moralitas seseorang. Kalau seseorang pada kehidupannya suka mabuk-mabukan dan narkoba dan lain sebagainya, peluang untuk mempunyai batas usia pendek atau berusia pendek itu sangat besar sekali. Kemudian yang Buddha ingin menjelaskan, ada seseorang meninggal karena kekuatan karma produktifnya itu sudah habis. Kemudian yang ketiga, bersamaan batas usia dan karma produktifnya sudah habis, seseorang juga meninggal. Dan yang keempat, ada faktor tertiup angin, misalnya kecelakaan karena satu virus tertentu menyebabkan seseorang yang meninggal. Di saat masa akhir atau akhir ini, kita bersama-sama bersama jenazah beliau tak henti-hentinya memanjatkan doa dan harapan. Kita bersama-sama telah membaca pertobatan. Kita mewakili beliau di masa kehidupan ini tidak lepas dari kekeliruan, kekilapan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan bertekad dalam mengambil kelahiran-kelahiran yang akan datang, tidak mengulang kembali, membuka lembaran-lembaran baru yang positif, sehingga akan memungkinkan peluang untuk memperbaiki diri itu sangat besar. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Abdi Buddha, dengan kekuatan karma baik yang dimiliki oleh beliau, dan dukungan dari semua yang hadir membawakan doa ini, apa yang menjadi harapan keluarga, Ibu Almarhumah segera menempati alam surga bahagia, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.